Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya dari kelas Manajemen H dengan NIM channel 122408. Baik, pada kesempatan ini di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Sumber Daya Manusia yang dimana diberikan oleh Ibu Wahdania sebagai tugas akhir kami. Baik, yang materi pertama saya jelaskan itu tentang kesehatan dan keselamatan kerja, di mana kesehatan dan keselamatan kerja itu kan merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Jadi menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun. Kemudian tujuan keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi bahwa tujuan kesehatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan, tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja itu mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja. Jadi memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi hal itu bisa sangat penting mengingat apabila kesehatan pegawai buruk mengakibatkan turunnya capaian, output, serta demotivasi kerja. Jadi, adapun penyebab kecelakaan kerja itu, setiap pegawai kan tentu mempunyai cara-cara tersendiri dalam proteksi diri terhadap ancaman kecelakaan kerja atau penyakit dalam menunjang pekerjaannya. Jadi misalnya dengan memakai masker ketika sedang flu, menunda bepergian ketika sedang pandemi, maupun dengan menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan kerja. Jadi menurut Budiono DKK 2003, faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja itu yang pertama beban kerja, di mana beban kerja itu kan merupakan beban fisik, mental, dan sosial sehingga penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya yang perlu diperhatikan. Yang kedua, kapasitas kerja. Kapasitas kerja kan yang bergantung pada tingkat pendidikan, keterampilan, kebugaran jasmani, ukuran tubuh ideal, keadaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja itu berupa faktor fisik, kimia, biologi, ataupun psikososial. Baik, itulah tadi beberapa poin-poin tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang serikat pekerja dan PHK, di mana serikat pekerja itu kan memainkan peran penting dalam melindungi para pekerja dari pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK, di mana tugas pokok serikat pekerja kan untuk melindungi para pekerja agar tidak terkena PHK dan memberikan advokasi agar menerima hak-hak mereka. Kemudian mereka juga terlibat dalam upaya perundingan untuk mencari jalan keluar tentang bagaimana pemutusan hubungan kerja dapat dihindari atau dampak minimalnya dapat diperkecil. Kemudian selain itu, serikat pekerja juga memiliki peran dalam penyelesaian hubungan industrial, khususnya kegagalan pemutusan hubungan kerja. Jadi dalam konteks PHK itu, serikat pekerja dapat membantu para pekerja dalam berbagai hal, termasuk memberikan advokasi, perlindungan hukum, dan dukungan sosial. Mereka juga dapat terlibat dalam negosiasi dengan pihak pengusaha untuk mencari solusi terbaik bagi para pekerja yang terkena PHK. Kemudian
itulah poin-poin tentang serikat pekerja dan PHK yang bisa saya sampaikan. Kemudian mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya tutup. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.